Kalau ditanyakan kepada saya apa alasan saya keluar dari agama Islam, agama yang menjadi agama turun-temurun dari orang tua saya, maka yang pertama saya mau katakan bahwa itu bukan keinginan saya. Ya, tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk keluar dari Islam, karena bagi saya Islam itu agama yang diridhoi. Innad dina indallail Islam. Ya, agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Ini sesuai dengan Al-Imran ayatnya yang ke-19. Nah, jadi tidak punya keinginan ya sama sekali. Karena orang tua mengajarkan saya secara baik agama itu sejak usia dini. Di umur 6 tahun sudah diajarkan membaca kitab suci Al-Quranul Karim. Lalu sampai hatam di usia yang cukup muda waktu itu ya. Dan umur 12 tahun ya sudah hatam. Lalu kemudian diajarkan untuk sholat 5 waktu. Jadi kalau saya ditanya apa alasan Anda keluar dari Islam, ya, meskipun di penjara, yang pertama saya katakan itu bukan keinginan saya. Tetapi keinginan Tuhan Yesus. Karena di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya saya menemukan hidayah, menemukan petunjuk ketika saya membaca Alkitab. Setelah perjumpaan saya dengan Yesus, ya karena diawali dengan perjumpaan. Ya, Isa Al-Masih datang pada saat saya sedang menyiapkan ibadah subuh, sholat subuh. Dari sana kemudian saya mulai ada kerinduan untuk mengenal pribadi ini. Nah, saudara, karena itu prinsip saya harus kembali kepada apa? Sumber yang akurat. Nah, sumber yang akurat mengenai Isa Al-Masih ya Injil. Karena Quran juga mengatakan bahwa Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa pembawa Injil. Nah, mari kita baca ke Injil. Ya. Nah, selama ini kan saya tidak pernah baca Injil. Ya, memang tidak dianjurkan untuk baca Injil. Bahkan ada opini yang dibentuk Injil yang hari ini ada itu Injil palsu. Tapi kalau ditanyakan kapan dipalsukan, siapa yang memalsukan, bagian mana yang dipalsukan, ya, dan kalau itu palsu mana yang asli, nah semuanya itu nggak bisa kita buktikan. Nah, saya harus meninggalkan pemikiran-pemikiran itu, ya, itu kan asumsi ya. Maka untuk mengenal pribadi Isa Al-Masih kembali kepada sumbernya, yaitu Injil. Nah, sementara iman Islam mengajarkan percaya kepada kitab yang pernah diturunkan oleh Allah. Taurat, Zabur, dan Injil. Jadi, saya harus baca Injil. Ya. Saya harus baca Injil. Waktu saya membaca Injil, nah saya menemukan apa yang selama ini yang saya cari. Apa yang selama ini saya minta. Apa yang selama ini dirindukan. Bahkan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Apa itu? Keselamatan hidup kekal. Semua orang butuh diselamatkan. Semua orang mau mati masuk surga. Kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya. Kalau ditanya Anda mati hari ini mau kemana? Oh, pasti surga dong, surga dong, surga. Cuma persoalan, apakah surga pasti bagi setiap orang? Nah, karena itu saudara, waktu saya membaca Injil, saya menemukan hidayah.
saya menemukan petunjuk. Apa petunjuknya? Ya banyak hal, tapi yang paling utama, Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ucapan Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Dan kitab suci Al-Quran berkata Isa itu suci. Dia memperkatakan perkataan yang benar. Mungkin sebagian orang berkata ada banyak jalan menuju Roma. Dan karena itu juga ada banyak jalan menuju surga. Tapi bagi saya tidak. Silakan banyak jalan menuju Roma. Tapi menuju surga hanya satu. Melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena dia yang dari surga. Dia memberitakan tentang surga. Dan dia kembali ke surga. Iya kan? Semua nabi, semua rasul mati hari ini sedang menunggu kebangkitan. Semua nabi, semua rasul hari ini bergelar almarhum. Tapi Yesus, dia tidak bergelar almarhum. Dia kembali ke surga. Maka itu setiap kita yang percaya dan menjadi pengikutnya. Menjadi pengikutnya ya. Ya. Kita akan kembali ke surga. Karena memang surga tempat kita berasal. Di dunia ini kita hanya sementara. Dan kita pasti akan kembali ke surga. Surga harus pasti. Surga tidak boleh mudah-mudahan. Memiliki rumah besar. Boleh mudah-mudahan. Saudara boleh mudah-mudahan punya suami yang ganteng. Punya istri yang cakep. Ya, menjadi orang kaya bisa mudah-mudahan. Tapi masuk surga nggak boleh mudah-mudahan. Pastikan dari sekarang. Iya. Pastikan dari sekarang. Dan Yesus menjamin hal itu. Ya. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 9. Dia berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Di Yohanes 10:28. Dia berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa. Sekali lagi pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bahkan di Kisah Rasul 4:12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Luar biasa. Jadi saudara, ini hidayah, ini petunjuk. Karena memang selama ini saya minta petunjuk. 17 kali dalam 5 waktu sholat sehari itu saya berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Wah, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya kemudian menjadi Kristen. Saya bersaksi, menceritakan kehidupan saya yang lama, dan dibandingkan dengan kehidupan saya yang baru. Seperti konsep di dalam Kisah Para Rasul yang saya beritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Saya bersaksi kemanapun saya pergi dan berada. Siapapun yang saya jumpai, saya ceritakan. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Apa yang terjadi? Saya dituduh subversif. 156A KUHP. Penistaan agama. Lalu diproses secara hukum. Dituntut 4 tahun. Ancaman maksimal pasal 156A KUHP itu 5 tahun. Saya dituntut 4 tahun oleh tim jaksa penuntut umum. Lalu saya dipersilakan membaca pidato pembelaan. Ini kesempatan bagi saya. Membaca pidato pembelaan. Yang didasarkan
pada tema Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Di akhir pidato itu saya nyatakan sikap saya. Putus tali tempat bergantung. Hancur bumi tempat berpijak. Keputusanku satu. Mengikut Yesus untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi? Putusan majelis hakim pengadilan negeri. 4 tahun dan 6 bulan. Jadi 6 bulan lebih berat. Saudara, haleluya. Tapi saya bersyukur menjalani masa pidana penjara. Walaupun pertama kali masuk rumah tahanan negara, saya dipukul babak belur. Ditinju di bagian pelipis. Ditendang dengan Pak Lars oleh para sipir. Ya. Cepatu Lars itu. Sudah. Banyak hal yang saya alami yang tidak mengenakan. Ya, memang nggak enak tinggal di penjara. Tapi bagaimana saya harus mengenakan situasi itu. Tetap mengucap syukur, tetap tegar pada keputusan. Tetap bersuka cita. Walaupun dipukul. Karena kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Waduh. Yang saya alami itu sangat kecil. Jadi saya bersyukur saya mengalami penjara dipukul babak belur. Paling tidak membuktikan kepada diri saya setia. Iya, itu aja. Saya tidak pernah mendendam. Saya tidak pernah ada kepahitan. Saya mengampuni. Ya, sipir yang memukul saya itu saya ampuni. Padahal karutan kepala rumah tahanan negara Poso itu udah mau bertindak. Kalau saya keberatan akan diproses mereka. Tapi saya bilang tidak, saya mengampuni. Ya, saya mengampuni. Banyak hal yang Tuhan ajarkan saya di penjara itu. Pertama harus sabar. Kunci hidup sukses di dalam penjara yang pertama sabar. Sabar menghadapi banyak orang yang temperamen ya, karena memang hukuman dari 3 bulan sampai seumur hidup, hukuman mati juga ada. Ya sabar. Dan sabar itu sudah tahu adalah salah satu dari buah roh. Tapi juga bersuka cita. Itu yang kedua, yang ketiga mengucap syukur. Banyak hal yang terjadi dalam penjara. Ya. Tapi mungkin gak bisa saya sebutkan secara lengkap. Karena durasinya mungkin terlalu panjang. Ya, jadi ini alasan mengapa saya keluar dari Islam. Ya. Dan walaupun saya di penjara, dipukul babak belur, diperlakukan gak enak. Sampai hari ini juga. Ya. Tapi ingat bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus Kristus gak ada jaminan keselamatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.